Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Keluarga Buddhis TNI Polri di Jakarta dan sekitarnya merayakan Hari Trisuci Waisak 2568 BE di Vihara Bakti Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur. Kesadaran keberagaman, jalan hidup luhur, harmoni dan bahagia menjadi tema Waisak kali ini. Perayaan Trisuci Waisak yang biasa dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah kali ini digelar di Vihara Bakti Pramuka. Hari Raya Waisak merupakan momen umat Buddha untuk merenungkan diri demi memanfaatkan waktu hidup untuk berbagi dan berbuat baik bagi sesama. Perayaan Trisuci Waisak adalah hari sukacita memperingati 3 tahap kehidupan Sang Buddha Siddhartha Gautama, yakni kelahiran, masa penerangan sempurna, hingga wafat. Terjadi di momen yang sama saat Purnama Sidhi. Kita menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Di dalam semboyan negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi beraneka ragam tapi kita tetap satu keluarga besar bangsa Indonesia. Nah, harapan kita dari berkah Waisak ini kita menumbuhkan kesadaran kita bahwa hidup bersama, berbeda agama, tapi tetap kita sebagai anak-anak bangsa, warga bangsa yang baik, terus saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan di antara kita, membangun kerukunan dengan lintas agama juga. Ya, sebelah kiri kita ini ada Pura juga, ada teman-teman Hindu juga. Puncak perayaan Trisuci Waisak dimulai dengan pindah bata 10 biku di Biku Sanggah dari Vihara Girinada Makassar. Para biksu asal Kamboja berjalan kaki di sepanjang jalan Sulawesi Makassar. Pindah patah adalah amalan kebajikan umat Buddha berupa memberikan makanan dan beberapa barang kebutuhan hidup kepada biksu. Derma menjadi wujud cinta kasih dan kerendahan hati warga berupa memberi. Perayaan Waisak dilanjutkan dengan puja bakti di Vihara Girinaga Makassar. Jelang puncak Hari Raya Trisuci Waisak, ribuan umat Buddha akan melakukan kirap Waisak dengan berjalan kaki sejauh 3,5 km dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Umat Buddha dan para biksu dari berbagai negara berkumpul di pelataran Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk puja bakti sebelum pelaksanaan kirap Waisak. Sebelum berjalan, 14 majelis agama Buddha membaca parita, mantra, dan doa-doa secara khusyuk di depan altar pelataran Candi Mendut, dipimpin para biksu dari berbagai dewan sangha dan perwakilan umat Buddha Indonesia. Perjalanan membawa berbagai peralatan Waisak seperti relik Sang Buddha, air berkah, api dharma, dan kitab suci Tripitaka. Di kawasan Candi Borobudur, sejumlah persiapan terus dimatangkan jelang puncak perayaan Waisak malam nanti. Beriringan dengan prosesi yang terus berlangsung dari Candi Mendut, kawasan lapangan Kenari, Candi Borobudur, dan altar utama sudah tersusun rapi. Persiapan teknis dari tenda karpet untuk para umat Buddha berdoa hingga layar besar juga telah terpasang. Selain teknis, pengamanan pun telah dilakukan di sejumlah titik dari personel TNI, Polri, dan setidaknya 866 anggota bersiaga di area seputaran Candi Borobudur serta pintu masuk pengunjung. Jadi personil yang kita libatkan 866 personil itu di luar security dan teman-teman dari Candi Borobudur bisa 1.200-an. Jadi area yang kita tempatkan yang pertama jalur rangkaian dari Candi Mendut ke Borobudur itu sudah kita tempatkan nanti di titik-titik apakah di pertigaan, persimpangan itu kita tempatkan personil gabungan TNI Polri. Yang kedua area di Candi Borobudur baik di area seputaran candi ataupun di seputaran nanti pengunjung yang di bawah di Lumbini dan semua kita tempatkan personil. Dan harapan rangkaian ibadah yang nanti akan berlangsung dari sore sampai dengan selesai malam semua berjalan dengan aman dan lancar. Untuk mengetahui puncak perayaan Trisuci Waisak di Magelang, Jawa Tengah, kita sapa jurnalis Kompas TV Febriana Mila di Candi Mendut dan juga Triksi Valencia di Candi Borobudur. Kita sapa terlebih dahulu rekan Febriana Mila yang saat ini berada di Candi Mendut. Mila, hingga saat ini bagaimana prosesi dan juga rangkaian kegiatan perayaan Trisuci Waisak terutama di Candi Mendut hari ini? Ya, Juno dan juga saudara, jelang puncak perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era, di mana saat ini sedang berlangsung
Puja Bakti, di mana ini dilakukan dalam rangka sebelum melakukan kirap Waisak dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur pada sore nanti. Dan tadi sekitar pukul 10:30 siang, para umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia dan juga bahkan ada dari luar negeri dan juga para biksu ini berkumpul memadati pelataran Candi Mendut yang ada di Magelang, Jawa Tengah untuk melakukan puja bakti untuk selanjutnya nanti melakukan kirap Waisak, di mana ini nanti kirap Waisak juga akan diikuti ribuan umat Buddha dan juga para biksu untuk mengarak ataupun membawa api dharma, kemudian juga air suci dan peralatan peribadatan lainnya yang akan digunakan pada puncak perayaan Waisak yang akan diselenggarakan di Candi Borobudur nanti sore ataupun malam nanti. Dan hingga saat ini antusias juga dari masyarakat yang berada di sekitaran pelataran Candi Mendut yang ada di Magelang, Jawa Tengah ini cukup meriah dan mereka sangat antusias untuk menyaksikan bagaimana proses jalannya kirap Waisak dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur yang jaraknya sejauh 3,5 km. Dan terlihat memang untuk arus lalu lintas sendiri di sini sekitar Candi Mendut lancar, semua sudah diamankan oleh petugas kepolisian maupun juga Satpol PP dan lain sebagainya untuk membantu melancarkan jalannya prosesi dari kirap Waisak ini. Dan hingga saat ini masih terdengar lantunan doa-doa, parita dan juga mantra yang dipanjatkan oleh para umat yang dipimpin para biksu. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, ada sekitar 14 majelis yang berada di Candi Mendut untuk melantunkan doa-doa, parita dan juga mantra ataupun puja bakti sebelum dilaksanakannya kirap Waisak nanti. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Febriana Mila dari kawasan Candi Mendut. Lalu kita akan bergeser ke Candi Borobudur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Triksi, malam nanti menjadi puncak acara perayaan Hari Trisuci Waisak. Lalu seperti apa rangkaian ini dilakukan dan juga gambaran terkait dengan kirap dan juga festival lampion yang akan dilakukan malam nanti? Iya, Juno, setelah tadi disampaikan oleh rekan kami Febriana atau Mila yang dimulai dengan rangkaian kirap festival dari Candi Mendut kemudian menuju Candi Borobudur, di sana sudah ada beberapa prosesi yang dilakukan sebelum kemudian melakukan kirap atau perjalanan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Nah, sementara untuk di Candi Borobudur atau lebih tepatnya di halaman Candi Borobudur lapangan Kirana ini akan ada prosesi ataupun juga rangkaian yang dimulai sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, yakni maksud kami di lapangan Kenari akan ada penyalaan lilin dan juga dupa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang diberikan oleh Ketua Umum DPP Walubi, serta ada sambutan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang direncanakan akan hadir. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh masing-masing majelis karena ini tergabung dari beberapa majelis. Kalau di sini sekitar ada 6 majelis yang akan tergabung, lalu dilanjutkan dengan renungan Waisak hingga pesan Waisak yang disampaikan oleh Guru Fajradara melalui virtual. Nah, selain itu yang kemudian dinantikan adalah detik-detik menuju Waisak, yakni akan ada meditasi menjelang Waisak. Nanti akan ada tuntunan meditasi menyambut detik-detik Waisak, lalu dilakukan meditasi, nanti akan ada tanda ya, dibunyikan gong sebanyak 3 kali yang menandakan ini detik-detik Waisak 2568 Buddha Era tahun 2024 ini dimulai ataupun juga terjadi. Lalu selain itu dilanjutkan lagi setelah meditasi nanti akan ada Pradaksina. Pradaksina ini adalah mengelilingi Candi Borobudur sebanyak 3 kali dipimpin oleh Biku Sangha. Prosesi pengelilingan candi ini merupakan tanda penghormatan bagi Buddha. Lalu setelah itu akan ada doa penutup. Nah, selama rangkaian terjadi ataupun juga berlangsung, Juno, sekitar pukul 7 juga akan berlangsung pelepasan lampion yang dilakukan secara 2 kali, yakni dari pukul 7 sehingga pukul 9, lalu dilanjutkan lagi dari pukul 9.30 sampai dengan pukul 10:30 malam. Ada 2 zona yang diberikan
bagi peserta untuk pelepasan lampion. Zonanya ada di 2 lapangan yang disebutkan dengan zona 2 dan juga zona 3. Tapi kalau misalnya di zona 1 atau di tempat kami melaporkan saat ini, rencananya nanti akan ada sekitar 5.000 umat Buddha yang akan melakukan doa bersama. Nanti akan ada sekitar 250 biksu yang juga terlibat. Sebagian ini adalah biksu-biksu yang dikatakan sebagai biksu asing, yakni ada 43 biksu yang melakukan tudong atau melakukan perjalanan jarak jauh dari Semarang hingga sampai ke Candi Borobudur untuk melakukan ibadah atau menyambut Waisak 2568 Buddha Era Juno. Nah, kalau misalnya kita melihat lagi seperti apa keseruannya, nanti selain ada pelepasan lampion, tentu kita juga akan melihat bagaimana perjalanan ataupun juga ibadah Waisak saat ini atau nanti malam ini berjalan dengan hikmat. Jadi akan ada 2 tempat yang akan berlangsung, yakni di tempat ini zona 1 di di halaman Candi Borobudur dan juga di zona pelepasan lampion yang akan berlangsung sebanyak 2 kali. Juno. Ya, Triksi, tadi pihak pengamanan terutama TNI Polri menyatakan ada 800 lebih personel yang akan diturunkan. Lalu apakah ada pembatasan-batasan khusus bagi para wisatawan yang saat ini ingin berkunjung ke kawasan Candi Borobudur di tengah puncak perayaan Hari Waisak? Ya, tadi terkait dengan pembatasan memang sudah berlangsung, Juno. Kalau tadi pagi dari pukul 6.30 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, masih ada pengunjung yang bisa naik ke atas ataupun juga kita sebutnya adalah ke pelataran Candi Borobudur, tapi setelah pukul 11.30 ini dibatasi. Memang ada beberapa yang masih ada di sekitaran Taman Wisata Borobudur karena memang masih diperbolehkan. Nanti sekitar pukul 1 hingga pukul 5 ini hanya dapat mengunjungi area Taman Wisata Candi Borobudur. Tadi juga disampaikan oleh Kapolres Magelang bahwa nanti akan ada pembatasan juga bagi pengunjung yang bisa naik ke atas karena memang ada peserta-peserta yang sudah mendaftar, dan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi dan juga memberikan kenyamanan bagi umat Buddha yang merayakan ibadah ataupun juga Waisak pada hari ini. Sehingga memang imbauannya adalah tadi kepada pengunjung yang memang masih bisa masuk ataupun juga bisa melihat seperti apa perayaan Waisak pada hari ini untuk melihat ataupun juga mematuhi imbauan-imbauan dari panitia seperti pembatasan naik ke atas, lalu kemudian juga yang bisa masuk ke dalam Festival Lampion ini juga adalah peserta-peserta yang sudah mendaftar. Lalu kemudian juga ada imbauan-imbauan juga terkait dengan peserta Lampion. Tadi yang dikatakan adalah diimbau untuk menggunakan putih-putih yang juga melambangkan dengan kesucian dan juga memberikan doa dan juga harapan pada saat Waisak berlangsung. Jadi nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana keseruan dan juga kehikmatan dari ibadah Waisak pada hari ini di Candi Borobudur. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia dari kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dan juga sebelumnya ada rekan Febriana Mila dari kawasan Candi Mendut.